Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan suku, budaya, dan bahasa. Keberagaman itu juga hidup di dalam gereja. Liturgi berbeda, tradisi berbeda, nyanyian berbeda. Namun di tengah semua perbedaan itu, gereja tetap mengaku satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Tunggu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kemarin kita sampai mana? Lupa, Bu. Masalah dokter bisa bantu. Oh iya, dokter bisa. Oke, karena saya buru-buru, jadi saya akan ngasih kalian tugas, yaitu bahas tentang atribut gereja yang rasuli, esa, dan kudus. Nanti kalian menjawab pertanyaan itu bukan hanya ditulis atau diskusi, tapi nanti kalian mengalaminya sendiri. Berarti kami cari apanya, maknanya atau bagaimana? Terus pertanyaannya? Kalian cari tahu sendiri ya. Saya buru-buru. Saya tidak waktu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Datang cuma ngasih tugas doang. Yaudah deh, ayo kita diskusi. Buat lingkaran aja. Apa sih pertama? Esa, ada satu. Esa sama satu. Esa. Dimulai dari aku dulu ya. Jadi kalau menurut aku itu Esa itu berarti gereja yang Esa itu gereja yang memiliki tata ibadahnya itu yang teratur. Jadi jemaatnya itu berjalan dalam satu aturan. Jadi kesatuannya itu terlihat nyata. Kalau menurutku sih aku kurang setuju ya, karena kesatuan itu kan bukan berarti semua liturginya itu sama. Lah, tapi kan kalau gereja punya bisa bebas memilih caranya sendiri-sendiri, apa dong yang buat gereja itu jadi satu sih? Tapi justru keberagaman itu yang menunjukkan gereja Injil bisa hadir dalam berbagai budaya. Contohnya kami di Gemuk, budaya lokal menjadi bagian dari ibadah, tapi kami tidak menghilangkan Kristus sebagai pusat. Di GKS juga begitu. Kami memakai budaya Sumba sebagai cara menghayati iman, bukan berarti kami keluar dari ajaran Kristus. Kalau gitu, gimana dengan atribut yang kudus? Karena kan bisa disebut kudus kalau kehidupan jemaatnya itu bisa mencerminkan Kristus. Lah, tapi kan kekudusan itu terlihat dari kesungguhan kita dalam beribadah. Jadi kalau tata ibadahnya benar, berarti itu menunjukkan kita hormat kepada Allah dong. Tetapi kalau liturginya indah, sedangkan jemaatnya tidak hidup dalam kasih, memangnya itu masih bisa disebut kudus? Benar, kekudusan itu bukan hanya soal apa yang ada dalam gereja, akan tetapi bagaimana kita hidup di luar gereja. Oke, lanjut. Atribut am. Kalau am berarti gereja harus terbuka bagi semua orang tanpa melihat budaya, latar belakangnya, gereja dan cara beribadahnya kan. Lah, coba kita lihat kenyataannya. Gereja kan punya aturan legitimitasnya masing-masing. Itu nggak salah sih. Yang salah itu kalau identitas yang kita punya menutup diri terhadap gereja yang lain. Kalau kita masih merasa gereja kita yang paling tinggi, apakah itu sudah mencerminkan gereja yang am? Nah, tadi apa ya kata Rasul ya? Rasul. Ya betul. Kalau menurutku ya, yang paling penting adalah bagaimana kita itu menjaga ajaran para rasul itu supaya tidak berubah. Itu sih buat Kalau ini sih aku setuju. Tapi kalau dalam menjaga ajaran kita seharusnya tidak bunuh diri terhadap setiap perubahan yang ada. Setuju sih, karena kan yang harus dijaga itu Injilnya, bukan tradisinya. Nah, kalau semuanya menyesuaikan sana, apa dong batasnya? Kalau semuanya dipertahankan tanpa melihat kebutuhan zaman, apakah Injil bisa menjangkau kehidupan masyarakat sekarang?
terlalu longgar kalau masih jemaat gereja. Dan menurutku kamu terlalu mengikat gereja dalam tradisi. Memang sudah kalian ini kayaknya terlalu mempertahankan pendapat masing-masing ya. Gimana sih, kita aja belum selesai membahas. Iya. Iya, Tapi kan? kita sudah saling menghakimi. Ya sudah lah, aku toilet dulu. Lah, diskusi belum selesai kan langsung ke toilet. Aku toilet dulu. Udah jelas banget sih. Lah, kok pintunya nggak bisa buka ya? Kenapa? Pintunya nggak bisa buka. Bisa kan kalau kita nggak ngapa-ngapain. Apa sih? Nggak tahu, pintunya nggak bisa buka. Siapa sih yang kunci tadi? Lah, bukannya tadi bisa. Terus ini kenapa nggak bisa dikunci? Ini seram. Kok tiba-tiba mati sih? Siapa yang matiin? Apa itu? Apa yang nyala itu? Apa yang nyala itu? Aktivitas gereja ya? Nah, ini kan yang tadi bilang ibu ya. Apa ini yang dimaksud ibu mengalami? Apakah ini yang dimaksud ya? Iya. Coba kita baca yang S aja ya dulu ya. Jika Kristus adalah kepala gereja, mengapa kalian saling memisahkan diri? Ya juga sih ya, dari tadi kita sibuk mempertahankan pendapat kita. Iya kan? Padahal kita semua mengaku kalau Kristus itu adalah kepala gereja. Iya, kalau begitu, kenapa kita dari tadi justru saling membandingkan ya? Mungkin tanpa sadar kita lebih memilih membela identitas gereja daripada menjaga kesatuan tubuh Kristus. Itu apa? Kudus. Apakah kekudusan diukur dari pakaian liturgi, tradisi sesuai aliran gereja masing-masing, atau dari hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus? Tapi kan aku berpikirnya kalau semakin lengkap liturginya, semakin tertata liturginya, berarti itu mencerminkan kekudusan. Tapi gimana kalau setelah ibadah kita masih mudah menghakimi orang lain? Apakah itu masih kudus? Yesus sering berbicara tentang kerendahan hati, ketaatan daripada luarnya. Iya sih, berarti seharusnya kekudusan itu bukan terlihat hanya di altar, tapi di setiap kehidupan kita sehari-hari. Itu apa? Sabar, aku coba buka ya. Siapakah yang tidak layak diterima oleh gereja? Enggak ada sih. Sih, menurutku Yesus datang kan untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Iya juga ya, tapi mengapa kita seringkali memberi jarak kepada orang yang berbeda gereja dan cara ibadahnya? Kalau gereja bersifat am, bukankah kita dipanggil untuk membuka pintu bagi semua orang? Yang terakhir kan Iya, coba Apa itu? buka isinya apa tuh? ini tentang rasuli. Jika para rasul hadir hari ini, apakah mereka akan sibuk mempertahankan pandangan masing-masing atau memberitakan tentang Kristus? Ya juga sih, aku rasa kalau para rasul hadir hari ini, pasti mereka mengingatkan kita kembali kalau ternyata Injil itu lebih penting daripada perdebatan. Iya sih, dari tadi kita banyak menghabiskan waktu untuk memperdebatkan ini aja. Padahal para rasul itu dipanggil untuk membawa orang untuk mengenal Kristus. Iya kan? Karena gereja yang rasuli itu ya setia kepada janji Allah dan meneruskan perintah Allah. Coba kita cek pintunya. Ya, siapa tahu pintunya udah buka.
Gereja adalah satu karena seluruh orang percaya dipersatukan dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan disatukan oleh Allah sendiri serta dihidupkan oleh Roh Kudus. Meskipun gereja memiliki beragam tradisi dan bentuk kelembagaan, semua orang percaya tetap merupakan satu tubuh Kristus yang dipanggil untuk hidup dalam kasih, melayani bersama, dan menjadi saksi Allah di dunia. Gereja dipandang kudus karena keberadaannya dalam Yesus Kristus, yakni kesucian gereja bukan berasal dari kesempurnaan anggotanya, tetapi dari karya Kristus yang menguduskan umatnya. Gereja hadir bagi semua orang tanpa membedakan suku, budaya, dan bahasa. Gereja adalah rasuli karena dipanggil untuk setia pada ajaran para rasul dan meneruskan misi Kristus, sehingga setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi Injil melalui perkataan, tindakan, dan pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat.